Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ade Dewi Nuriska dari kelas 5B Akuntansi Perpajakan NPM 237555035. Di sini saya akan membahas mengenai materi akuntansi pendapatan pada mata kuliah akuntansi sektor publik. Baiklah, sebelum masuk ke materi, saya akan memberikan informasi sedikit mengenai struktur organisasi pemerintahan daerah. Dalam struktur organisasi pemerintah daerah, terdapat PPKD dan juga SKPD, di mana PPKD itu adalah penjabat pengelola keuangan daerah, sedangkan SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah. PPKD merupakan entitas pelaporan, di mana hanya ada satu entitas pelaporan, yaitu Sekretaris Daerah. Sedangkan SKPD adalah entitas akuntansi, yaitu terdapat beberapa SKPD. Selanjutnya adalah hubungan antara PPKD dan juga SKPD, yaitu di mana hubungannya adalah sebagai head office dan juga branch office, yaitu kantor pusat dan juga kantor cabang. Di sini PPKD merupakan sebagai head office, sedangkan SKPD sebagai branch office-nya. Dalam pelaporan eksternal, laporan SKPD dikonsolidasi dan akan dijadikan sebagai laporan pemerintah daerah. Untuk definisi pendapatan LRA sendiri adalah semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah yang menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Selanjutnya yaitu klasifikasi pendapatan LRA. Yang pertama, pendapatan asli daerah. Contohnya seperti pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Selanjutnya yaitu ada pendapatan transfer, yaitu transfer pemerintah pusat atau dana perimbangan. Contohnya seperti dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil sumber daya alam, dana alokasi umum, dana alokasi khusus. Selanjutnya yang termasuk ke dalam pendapatan transfer yaitu ada transfer pemerintah pusat lainnya. Contohnya seperti dana otonomi khusus, dana penyesuaian, dan selanjutnya ada transfer pemerintah provinsi, contohnya seperti pendapatan bagi hasil pajak, pendapatan bagi hasil lainnya, dan yang terakhir lain-lain pendapatan yang sah. Contohnya seperti pendapatan hibah, pendapatan dana darurat, dan pendapatan lainnya. Untuk prinsip akuntansi pendapatan daerah LRA, yang pertama yaitu pendapatan diakui pada saat telah disetor ke rekening kas umum daerah. Kedua, koreksi atas pengembalian pendapatan yang sifatnya tidak berulang atas pendapatan tahun berjalan dicatat sebagai pengurang pendapatan, sedangkan koreksi atas pengembalian pendapatan periode sebelumnya dicatat sebagai belanja tidak terduga yang mengurangi saldo anggaran lebih pada periode ditemukannya koreksi. Yang ketiga, pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atas penerimaan pendapatan periode berjalan atau sebelumnya dicatat sebagai pengurang pendapatan. Dan yang terakhir, akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan pembukuan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya. Selanjutnya yaitu klasifikasi pendapatan LO, dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama pendapatan pajak LO, pendapatan bukan pajak LO, pendapatan hibah LO, dan yang terakhir pendapatan lainnya. Untuk definisi pendapatan LO sendiri yaitu adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Untuk klasifikasi pendapatan LO sendiri yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama pendapatan asli daerah, kedua pendapatan transfer, dan yang ketiga pendapatan lain-lain daerah yang sah. Untuk prinsip akuntansi pendapatan daerah LRA, pendapatan LO diakui saat yang pertama timbulnya hak atas pendapatan LO, dan yang kedua pendapatan direalisasi untuk mengakui pendapatan LO yang berupa hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa didahului adanya penagihan. Nah, untuk kode akun LRA sendiri yaitu menggunakan kode akun 4, yaitu pendapatan LRA, sedangkan untuk kode akun LO yaitu pendapatan LO nomor 8. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jurnal-jurnal dalam akuntansi pendapatan daerah ini. Yang pertama, untuk pencatatan pendapatan yang diterima PPKD, jurnal yang pertama yaitu kita menggunakan jurnal LO, yaitu di debit kas di bendahara penerimaan dan kreditnya pendapatan LO.
Untuk jurnal LRA-nya, debit perubahan SAL dan kreditnya pendapatan LRA. Selanjutnya untuk pencatatan pendapatan yang diterima SKPD saat penyetoran ke PPKD, jurnalnya yaitu rekening PPKD pada kas di bendahara penerimaan. Sebagai contoh yang pertama, diterima dana alokasi umum dari pemerintah pusat sebesar 1,2 triliun. Jurnal yang kita perlukan adalah yang pertama, jurnal LO-nya, rekening PPKD pada pendapatan transfer dana alokasi umum, dan jurnal LRA-nya, perubahan SAL pada pendapatan transfer dana alokasi umum sebesar 1,2 triliun. Contoh selanjutnya yaitu diterima retribusi terminal sebesar 60 juta oleh Dinas Perhubungan. Jurnal yang digunakan yaitu jurnal LO, kas di bendahara penerimaan pada pendapatan retribusi daerah Dinas Perhubungan LO sebesar 60 juta, dan untuk jurnal LRA-nya, perubahan SAL pada pendapatan retribusi daerah Dinas Perhubungan LRA sebesar 60 juta. Untuk penyajian pendapatan, yang pertama, pendapatan LRA disajikan di laporan relasi anggaran atau LRA, sedangkan pendapatan LO disajikan di laporan operasional atau LO. Baiklah, selain akan membahas mengenai materi pendapatan, di sini saya juga akan membahas mengenai materi akuntansi piutang. Piutang sendiri adalah hak tagih pemerintah kepada pihak lain yang belum diterima pembayarannya. Hak tagih tersebut bisa berasal dari kewenangan Pemda, misalnya untuk memungut pajak daerah, retribusi daerah, atau hak tagih karena memberikan pinjaman kepada pihak lain. Untuk jenis-jenis piutangnya, yang pertama piutang pendapatan, yaitu adalah piutang atas pendapatan pemerintah yang berupa seperti piutang pajak, piutang retribusi, piutang hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, piutang lain-lain PAD yang sah, dan lain-lain. Dan yang kedua yaitu piutang lainnya, yang termasuk piutang lain-lain adalah bagian lancar tagihan jangka panjang. Untuk pengakuan piutang, yaitu piutang akan diakui ketika telah diterbitkan surat ketetapan dan atau telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihannya. Untuk pencatatan piutang dalam akuntansi pemerintah daerah ini digunakan kode akun nomor 1 untuk piutang dan kode akun nomor 8 untuk pendapatan LO, di mana jurnalnya yaitu piutang pada pendapatan LO. Sedangkan untuk penyajiannya, yang pertama, piutang disajikan sebagai aset lancar di neraca sebagai nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan. Kedua, disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 2 bulan berikutnya. Dan yang ketiga, aset lancar diungkapkan pula dalam catatan atas laporan keuangan. Contohnya yaitu yang pertama, pada tanggal 1 Desember 2022, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah menerbitkan surat ketetapan pajak daerah bagi wajib pajak Bakso Sonia pada sebesar 600 juta. Untuk jurnalnya yaitu piutang pajak pada pendapatan pajak daerah LO sebesar 600 juta. Baiklah, sekian ringkasan materi mengenai akuntansi pendapatan dan juga akuntansi piutang dalam akuntansi pemerintah daerah. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.